Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab yang ke-10 dari ayat 4 hingga ke-10 dengan tajuknya Yesus Penggenapan Hukum Taurat. Mari kita baca dari ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran kerana hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup kerananya. Tetapi kebenaran kerana iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke syurga, iaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, iaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Ya, sebelum ini kita telah melihat Paulus menyatakan bebannya untuk saudara-saudara sebangsanya. Nah, Paulus berkata dia berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan. Bermaksud ada bangsa Israel yang belum diselamatkan, walaupun mereka adalah umat pilihan Allah. Kenapa mereka belum diselamatkan? Sebab ayat 2 mengatakan bahawa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan ayat 3 mengatakan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bangsa Israel memang sangat tekun beragama. Tapi Alkitab di sini mengatakan usaha dan pekerjaan agama tidak dapat selamatkan mereka ataupun mendapat perbenaran di hadapan Allah yang Maha Benar dan Kudus. Lalu soalan yang sangat penting, bagaimana seseorang itu dapat diselamatkan kalau bukan melalui agama? Ya, bukankah agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan dan hukum-hukum Allah yang wajib dilakukan oleh umat Allah? Ya, memang betul. Tapi soalannya adalah, adakah kita dapat menggenapi semua tuntutan-tuntutan hukum Allah? Adakah kita sempurna melakukan semua yang diwajibkan oleh hukum-hukum Allah? Maka kita kembali kepada soalan ini, bagaimana seseorang itu dapat diselamatkan kalau bukan melalui agama? Ya, jawapannya dalam ayat yang keempat. Maka Paulus mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara, inilah kebenaran yang sangat penting yang harus kita ingat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, dalam maksud Yesus menggenapi segala tuntutan-tuntutan hukum Taurat.
Nah, kita telah diberitahu sebelum ini, hukum Taurat itu adalah kudus, benar, dan baik. Hukum Taurat menuntut kekudusan, ya, menuntut perbenaran, menuntut kesempurnaan. Tapi manusia tak dapat mencapai semua ini. Kenapa? Sebab manusia tidak sempurna. Manusia telah banyak kali gagal melakukan hukum Allah. Dan karena itu manusia terkutuk karena tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Ya, maka Yesus datang. Yesus memenuhi segala tuntutan-tuntutan hukum Taurat sehingga kita dapat ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kita baca ayat 4 sekali lagi dan beri perhatian kepada bahagian yang kedua. Ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, bukan saja Yesus telah menggenapi hukum Taurat, Yesus juga dapat menawarkan perbenaran kepada tiap-tiap orang percaya. Menawarkan perbenaran. Maksudnya, hukum Taurat menuntut perbenaran dan Yesus dapat memberikan perbenaran itu. Amin. Yesus dapat menghasilkan perbenaran itu untuk kita. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi dihukum dan dihakimi. Maka perbenaran yang diberikan Yesus adalah anugerah untuk kita semua tanpa perlu kita usahakan untuk memperolehnya. Ya saudara, apa yang perlu kita buat untuk menerima perbenaran ini? Ayat 4 mengatakan, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yaitu dengan kita percaya. Percaya apa? Kita percaya bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kita percaya Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukum dosa dan dari kutuk Taurat. Nah, inilah juga yang harus dilakukan oleh bangsa Israel jikalau mereka mau diselamatkan. Ya, bukannya mengejar perbenaran melalui perbuatan atau berusaha mendirikan perbenaran mereka sendiri. Ya, mereka harus takluk kepada perbenaran Allah. Nah, dalam ayat 5, Paulus menjelaskan apa yang terjadi kalau seseorang itu memilih untuk mengejar perbenaran melalui perbuatannya. Ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran kerana hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup kerananya. Musa menulis tentang perbenaran kerana hukum Taurat. Ya, maksud Musa, ya, jika seseorang ingin mendirikan perbenarannya melalui hukum Taurat, maka dia harus hidup melakukannya, hidup kerananya. Nah, kalau begitu, dia tak perlu iman, untuk percaya. Dia hanya perlu berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk melakukan setiap kewajiban hukum setiap kewajiban hukum Allah itu. Kalau begitu tak perlu iman. Hanya berusaha saja. Nah, ingat ya saudara, iman dan perbuatan tidak sama. Sama ada kita diselamatkan oleh iman atau diselamatkan melalui perbuatan. Dalam hal ini, iman dan perbuatan sentiasa bertentangan. Ya, inilah yang Paulus pernah kata dalam Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Bukan iman ya. Melainkan siapa yang melakukannya
akan hidup karenanya. Kalau seseorang itu memilih untuk melakukan hukum Taurat, maka bukan iman yang dituntut, tetapi perbuatan. Ya, dia harus setia melakukan setiap hukum Taurat. Maka yang dituntut bukannya iman yang percaya, tetapi kesetiaan dan kesempurnaan. Ya, kesetiaan dan kesempurnaan melakukan ya semua hukum-hukum Taurat tanpa boleh gagal satu pun. Ya, maka kesempurnaan yang dituntut adalah kesempurnaan yang 100%. 100% ya, dari awal hingga ke akhir tanpa satu kesilapan atau satu titik noda, ya, seperti seorang pelajar yang harus lulus semua mata pelajarannya dari darjah 1 hingga ke tingkatan 6. Semua mata pelajaran itu mesti 100%. Nah, begitulah standar Tuhan, haruslah sempurna 100%. Sebab Tuhan itu Maha Kudus, maka kesucian dan kekudusannya adalah 100%. Nah, saudara, bolehkah manusia capai standar itu? Sudah pastinya tak boleh. Nah, oleh itu, hakikatnya adalah tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat atau melalui perbuatan. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai standar Tuhan yang terlalu tinggi. Dan ayat 6-7 memberi jawaban kepada masalah manusia. Tetapi kebenaran kerana iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke syurga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Kita tidak dapat selamatkan diri melalui perbuatan. Maka kita perlukan penyelamat. Dan Tuhan telah sediakan penyelamat, yaitu Yesus. Dan ayat 6 berkata, Anda tidak perlu berusaha untuk naik ke syurga untuk membawa Yesus turun. Itu adalah satu perkara yang sangat mustahil. Tidak ada orang yang dapat naik ke syurga. Nah, itulah sama dengan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai standar Tuhan yang terlalu tinggi itu dengan melakukan setiap hukum Taurat dengan sempurna. Dan juga kita tidak perlu membawa Yesus turun. Sebab Yesus dengan relanya telah turun ke dunia. Amin. Ya, Alkitab berkata Yesus telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Seterusnya ayat 7 mengatakan siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Kita tidak perlu menggali kubur dan keluarkan Yesus dari kubur. Tak perlu. Kenapa? Sebab Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus tidak tinggal mati. Yesus telah bangkit dan Yesus hidup. Amin. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, keselamatan itu sudah pun sedia ada. Ya, bermaksud keselamatan itu adalah kerja Tuhan. Tuhan kerjakan keselamatan manusia melalui Yesus. Nah, itulah rencana keselamatannya. Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus duduk di sebelah kanan Allah sekarang. Lalu saudara, tak perlulah kita naik ke syurga untuk membawa Yesus turun. Yesus sudah pun turun. Kita tidak perlu, begitu juga kita tidak perlu ya turun ke kubur untuk menghidupkan Yesus. Sebab Yesus sudah pun bangkit dan hidup. Naik ke syurga adalah perbuatan yang sangat mustahil. Turun ke jurang maut dan menghidupkan orang mati adalah sangat mustahil. Lalu Tuhan cuba memberitahu kita melalui 2 ayat 6 dan 7 ini ialah bahawa adalah sangat mustahil untuk kita selamatkan diri
melalui perbuatan kita sendiri, ya. Tuhan sendiri telah mengerjakan keselamatan untuk kita. Maka apa hasilnya dari pekerjaan Tuhan? Nah, dalam ayat 8 berkata, tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Apa yang mereka beritakan itu? Yaitu berita baik tentang Injil keselamatan. Ya, berita baiknya adalah semua orang boleh diselamatkan. Amin. Lalu berapa banyak yang perlu dilakukan oleh seseorang itu untuk diselamatkan? Berapa banyak? Sebenarnya tidak banyak. Malah tidak perlu lagi, ya. Tidak perlu Anda melakukan perbuatan-perbuatan besar seperti naik kapal terbang pergi ke suatu tempat yang jauh. Tidak perlu mendaki bukit, tidak perlu menyiksa diri, tidak perlu belanja banyak, tidak perlu minum air suci dan sebagainya itu. Tidak perlu semua itu. Lalu macam mana nak mencapai keselamatan itu? Ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, maksudnya keselamatan itu hanya sejauh mulut kita. Kita hanya perlu mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita. Percaya. Ya, itulah sebabnya ayat 9 dan 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Saudara, inilah jalan keselamatannya. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Ya, di sini saudara lihat, bukannya melakukan perbuatan-perbuatan besar dan sulit. Saudara, dua ayat ini sungguh luar biasa. Ingatlah dua ayat ini, ya. Kalau boleh hafallah dua ayat ini. Jika Anda ragu-ragu tentang keselamatan Anda, ya, renunglah ayat ini dan pegang janjinya, ya. Hanya dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, maka mereka dapat diselamatkan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau yang Maha Esa dan Maha Mulia. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami kebenaran-kebenaran yang sungguh luar biasa. Kami dapat diselamatkan dengan hanya mengaku dan percaya. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah melakukan segala-galanya supaya manusia dapat diselamatkan. Tidak perlu kami naik ke syurga atau turun ke jurang maut. Tidak perlu kami melakukan perbuatan-perbuatan yang mustahil untuk mendapatkan keselamatan. Tidak perlu kami menjadi sempurna, tetapi Engkau yang menyempurnakan kami. Haleluya. Engkau yang menuntut perbenaran. Engkau yang memberikan perbenaran. Ya Tuhan, kami harus mengikut rencana keselamatan-Mu, bukan cara kami. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, iman yang setia, iman yang bertumbuh dalam kedewasaan penuh, dan pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Dan berkatilah setiap pendengar, agar kami dapat mengenal betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan merespon kepada kasih Kristus, sehingga kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara ya. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk keselamatan yang telah kami terima dan miliki. Jadilah saksi yang baik saudara. Mukjizat yang paling luar biasa
Ya, yang dapat kita lakukan dan boleh lakukan, mukjizat yang paling besar ini ialah apa? Ialah dengan menyelamatkan seorang dari kerajaan kegelapan dan membawanya kepada terang Tuhan yang ajaib. Ya, harap ini akan menjadi beban kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.